selamat siang semuanya. Aku masih ada di Solo. Dan saat ini aku lagi jalan-jalan di kawasan Laweyan. Dan aku ada di salah satu showroom batik di Laweyan. Yang namanya adalah Batik Mahkota Laweyan. Aku bareng sama adik sepupu aku. Ini apa nih, Dek? Khasnya dari Batik Mahkota Laweyan itu apa? Beda dari yang lainnya. Ini batiknya batik tulis motifnya kontemporer. Nah, kan aku juga masih pengen tahu tuh seperti apa dan ada juga apa tadi Wayang beber, ada batik tulis Al-Quran. Nanti kita bisa lihat macam-macam. Nah, itu aku penasaran banget sama batik tulis Al-Quran sebenarnya. Jadi aku pengen lihat. Kita langsung aja masuk ke dalam. Yuk, mari monggo. Dan sekarang di depan aku ada Al-Quran batik, bagus banget dengan motif yang beda-beda. Tuh. Bagus ya. Dan di depanku ini nih depan banget. Ini besar banget tuh. Sampai atas. Gede banget. Dan ini juga ada beberapa motif lain dari Al-Quran batik yang lainnya, lihat ya. Bagus. Nih. Motifnya macam-macam, jadi tergantung sukanya dengan motif yang mana. Cantik. Nah, nih, yang terdekat nih. Bagus ya, dan detail banget ya tuh. Beda motif, beda warna. Ini menandakan perjus. Oh, perjus. Ya, perjus itu apa? Motifnya sama warnanya kan beda-beda. Perjus. Oke. Pembuatan selama 30 dus ini selama 3 tahun. Oh, gitu. 3 tahun. Ini jadi semua motif ini sesuai dengan banyaknya jus. Iya. Satu Al-Quran. Wow. Banyak banget ya. Ya, prosesnya lama banget. Wow. Dan bagus banget, maksudnya setiap ini tuh ada karakternya sendiri-sendiri gitu loh. Warnanya berbeda-beda dan karakternya beda-beda gitu ya. Dan ini dijual atau gimana, Dek? Ini hanya untuk koleksi pribadi. Oh, koleksi pribadi. Misalkan berkenan menginginkan untuk pesan bisa. Oke, by request berarti ya. Biasanya ayat kursi, terus apa? Al-Fatihah kayak gitu. Oke. Oh iya, kursi. Dipelangkan gitu. Ya. Bisa taruh di ruang tamu atau di rumah. Ini di sebelah kanan kiriku adalah tempat untuk produksi yang istilahnya pengelorot. Ya, pengelorotan. Pengelorotan itu apa pengelorotan itu? Pengelorotan itu menghilangkan malam dari kain. Oh, lilin. Lilin kan, jadi kalau kita batik kan pakai lilin. Nah, lilinnya itu nanti kalau gunanya lilin itu untuk pembatas antara warna, pembatas warna. Nah, setelah itu nanti kan dilorot di sini nanti Mbak Nika ya. Direbus pakai air. Buat ngilangin lilinnya. Setelah itu nanti kita cuci terus kita gantung. Cuci dan digantung di sini. Dan itu prosesnya berapa lama biasanya? Nunggu kering sih Mbak Nika, tergantung cuaca. Oke, berarti benar-benar yang natural ya, nggak ada kayak mesinnya untuk ngering dan segala macam, nggak ada ya. Oke. Nah, kita masuk di bagian yang untuk operasional, produksi. Namanya Pak No. Nah, Pak No. Yang membuat batik Al-Quran ini. Oh. Terus ini apa nih? Ini sedang batik tulis motif apa nih Pak No? Ini kontemporer. Tahun-tahun ya Pak No nih. Kalau ini berapa lama Pak biasanya prosesnya Pak? Kalau ini sampai jadi? Ini. Ini sekitar 3 hari. 3 hari untuk ini semua canting. Ya. Canting. Ini semua bidang itu ya Pak? Semua bidang ini ya Pak? Tapi gambarnya kan cuma ini aja, dua sosial. Jadi motifnya nggak penuh Mbak Nika, ini sudah berpola. Oh. Ya Pak Edi. Pak Edi. Batik tulis kontemporer. Kalau ini tadi batik? Sama batik kontemporer. Oh sama. Jadi kalau ini ke arah abstrak, kalau ini berpola. Oh gitu. Pak Edi bidangnya lebih lama ini. Oh iya. Pengalaman di mana aja Pak? Di sini. Untuk apa aja bidang? Batik sih kalau Pak Edi. Batik. Abstrak ini ya. Ini bidangnya besar ya. Iya. Ini kadang diproses jadi ini namanya maestro. Jadi canting warna
Untuk contohnya nanti saya bisa perlihatkan di bagian showroom. Oh, iya. Iya lagi dijemur. Aku sekarang ada di ruangan yang isinya wayang beber. Terus isinya tuh dari beberapa tokoh. Nih aku kasih lihat satu-satu ya. Ini Surabaya, ini Bung Tomo. Tuh. Bagus ya. Maksudnya setiap ini tuh ada kayak karakternya gitu loh, tuh. Ini di Surabaya. Ini di Hotel Majapahit nih. Terus untuk yang depanku ini nih Sultan Agung. Cerita Sultan Agung. Apa? Oh, Peranan Sultan Jajah. Terus kalau yang di sebelah sini itu Sultan Agung Tirtayasa. Sama ini waktu penjajahan juga ya. Terus ini Pangeran Diponegoro nih. Oh, Tentara Peta. Itu siapa tuh? Di Batik Mahkota Laweyan ini juga ada kelas membatik. Kursus membatik. Gimana proses itunya? Apa namanya, kursusnya seperti apa? Kursusnya ada 2 macam. Yang satu untuk Hewan biasa, yang satu kalau ada orang yang pengen belajar intensif. Jadi kalau yang satu itu seukuran sapu tangan, hanya untuk hewan sekitar 1-2 jam. Kalau yang kursus intensif itu biasanya untuk yang pengen belajar batik dari awal sampai bisa. Itu 5 hari. Setiap harinya berapa jam? Setiap hari sekitar jam 9 sampai jam 4. Oh, lama ya? Iya. Oh, itu hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti mulainya dari kain kecil dulu, nanti sampai kain ukuran 2 meter. Oh, gede juga ya. Jadi maksudnya jadi banyak yang dihasilkan ya? Iya. Jadi mulai dari kecil dulu nanti sampai besar. Itu nanti insya Allah selama 5 hari itu nanti insya Allah sudah bisa. Ya, aku sebenarnya tertarik sama kursus batik itu deh. Yang kursus batik di sini kan ada intensif sama yang pingin belajar cepet aja gitu kan tadi. Buat senang-senang, soalnya kan memang ngebatik itu nggak gampang kan. Jadi kayak harus ada seni, harus yang nyeni. Terus abis itu kan beda lah, batik itu kan beda sama kayak apa namanya, kayak lukisan yang bebas gitu, beda kan. Nah, yang pasti butuh kesabaran tingkat tinggi itu. Ya ada polanya kan berarti kan, ada polanya. Dan itu tuh kalau misalnya intensif tadi 5 hari, setiap harinya pun lama kan, jam 9 sampai jam 5 tadi ya. Ya kan, jam 9 sampai jam 5. Sampai jam 4. Kalau yang cepet tuh, yang kayak untuk hobi, yang 2 jam. Yang setiap itu 2 jam, jadi yang kali apa namanya tadi 50 kali 50 bidangnya sama yang 30 sama 50 kali 50. Oke. Itu yang diajarin gimana tadi yang untuk yang kelas yang cepat itu aku pengen tahu itu yang diajarin apa gitu. Kan kalau yang intensif pasti banyak dong yang diajarinnya kan, kayak tekniknya kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau yang cepat itu tuh yang diajarinnya seperti apa? Kalau yang cepat itu biasanya ada 2 macam Mbak Niken. Kalau pribadi biasanya nanti anak-anaknya biasanya milih motif. Udah disediain motif di sini. Ada motif kayak kartun. Kalau biasanya bule-bule itu biasanya motif klasik yang mereka pilih itu nanti mereka ngeblat sendiri. Setelah ngeblat tuh nanti mereka nyanting. Setelah pencarian nanti pewarnaan. Biasanya untuk finishing nanti yang ngerjain sini. Bagian produksi. Oh, jadi ya tadi basically sebenarnya tahu juga prosesnya, cuman yang simpelnya berarti ya. Simpelnya aja. Simpelnya. Dan itu perbedaannya tadi berapa biayanya kalau untuk yang 30 kali 30 biayanya bidangnya 30 kali 30 ya. Biayanya tuh 75.000. Kalau 50 kali 50 biayanya 100.000. 100.000. Dan itu tuh yang domestik. Untuk domestik. Ya. Kalau internasional? Internasional tuh biayanya 30 kali 30 100.000. Kalau 50 kali 50 125.000. Dan itu hasilnya kita bisa bawa pulang. Langsung bisa dibawa pulang. Kalau yang intensif? Kalau intensif itu per harinya 600.000. Per hari. Per hari. Itu 5 hari ya berarti. 5 hari. Itu untuk pandemi ini, setelah pandemi ini masih udah buka offline atau online? Udah online Mbak Niken. Offline. Udah online. Online atau offline? Online, offline. Oh, semua. Oh, sudah semuanya ya. Berarti bisa ya kalau misalnya ada peminatnya dari luar negeri nih. Mau ikut, berarti itu bisa kan online ya. Jadi nggak ada batas waktu, maksudnya dimanapun bisa kan? Bisa.
Kalau belajar batik ya? Belajar batik. Belajar batik hanya bisa di sini Mbak Niken. Oke, berarti ya karena canting juga beda ya. Canting kan namanya ya? Canting, ya alatnya namanya canting. Nanti lilinnya juga ada 2 macam. Itu lilinnya untuk nyanting itu malam namanya. Yang satu waterglass itu nanti buat apa? Munci Mbak Niken. Ada malam putih juga, Ding. Itu untuk yang 2 jam kan, yang hobi itu kan? Oh iya, kalau itu sederhana Mbak Niken. Kalau intensif nanti lebih iya. Tapi berarti untuk batik mau itu intensif, mau itu yang cepat, itu semua di sini dilakukan di sini offline semua ya. Berarti yang untuk online tuh nggak ada ya? Oh, nggak ada. Untuk penjualan aja online. Dan ini tempatnya di sini ya kalau untuk kelas kan? Ya, ini untuk buat ngeblat. Untuk ngeblat itu apa ya? Ngeblat itu nirun desainnya itu Mbak Niken. Jadi kita udah ada contohnya, nanti kita ngeblat di kain, motifnya seperti apa. Sudah ada polanya gitu. Ya. Soalnya aku nggak tahu banyak soal batik, makanya aku banyak tanya sama Nirma soal proses batiknya itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kursus itu diajarin, kalau yang untuk yang cepat yang 2 jam tadi diajarin tapi prosesnya simpel. Tapi kalau misalnya untuk yang intensif yang tadi 5 hari, itu yang sehari itu sekitar 6 jam. 6 jam itu juga diajarin tapi lebih detail dan tekniknya mungkin lebih bervariasi dibanding yang simpel. Nah, semua itu dilakukan di offline karena kan memang harus beda ya strukturnya. Ada instruktur juga, terus kan kita pergerakan batik itu beda kan sama ngelukis biasa gitu loh. Jadi ada cantingnya, ada segala macam kayak gitu. Jadi seru banget sih karena bener-bener aku awam soal proses pembatikan. Aku tahu cuman gambar batik dan itu pun nggak tahu artinya. Nah, masih dari tahu tentang arti batikan. Jadi kita lanjut lagi ya, kita lihat ada apa lagi di sini. Oke. Nah, tadi kan kita lihat ada proses pembatikan yang di sebelumnya tadi kan yang di belakang. Ini hasilnya seperti ini nih. Yang depanku bagus ya. Ya, hasil akhirnya seperti ini.